Di tahun 2022 ini, salah satu fokus pemerintah adalah melakukan reformasi struktural. Reformasi struktural ini juga sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI, terutama untuk meninjau kembali pencapaian implementasi daripada Undang-Undang Pertahanan Negara yang tahun ini genap 20 tahun. TNI harus disiapkan untuk menghadapi perang masa depan yang antara lain akan sangat mengandalkan kepada kemampuan adaptasi teknologi. Pengarahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas kesungguhannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, termasuk di dalamnya menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, baik membantu dalam penanganan bencana maupun dalam pandemi COVID. Dan utamanya saya ingin mengucapkan terima kasih atas dorongan bantuan di lapangan dalam proses percepatan vaksinasi. 1 Maret 2022 telah diselenggarakan rapat pimpinan TNI Polri yang melibatkan 166 peserta tatap muka dan 226 peserta virtual yang tersebar di 43 titik. Rapim TNI Polri dihadiri oleh Menteri Pertahanan RI, Menko Polhukam RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Kepala Staf Angkatan. Tema yang diangkat pada Rapim tahun ini adalah TNI Polri siap mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Di tahun 2022 ini, salah satu fokus pemerintah adalah melakukan reformasi struktural. Reformasi struktural ini juga sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI, terutama untuk meninjau kembali pencapaian implementasi daripada Undang-Undang Pertahanan Negara yang tahun ini genap 20 tahun. TNI harus disiapkan untuk menghadapi perang masa depan yang antara lain akan sangat mengandalkan kepada kemampuan adaptasi teknologi. Pembekalan kepada seluruh peserta Rapim TNI Polri untuk memberikan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi ke depan guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Rapat pimpinan TNI Polri yang sedang dilakukan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi TNI Polri untuk dapat mengkonsolidasikan, memantapkan, dan menyelaraskan berbagai upaya, kebijakan, dan program dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. TNI Polri merupakan dua institusi yang sangat penting bagi Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional dan melindungi segenap rakyat Indonesia. TNI ke depan juga diharapkan dapat merespon dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Di era keterbukaan informasi saat ini, tuntutan masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang handal dan profesional semakin tinggi. Kepolisian yang semakin handal dan profesional dilakukan melalui transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik,
dan transformasi pengawasan. Tujuh tanda kehormatan diberikan pada Rapim TNI Polri 2022 ditujukan kepada 1 perwira tinggi TNI dan 6 perwira tinggi Polri, salah satunya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang dianugerahkan 4 tanda kehormatan yaitu Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, Bintang Swabwana Paksa Utama, dan Bintang Yuda Dharma Pratama. Kami mendapatkan penyematan 4 bintang. Penyematan dan penganugerahan tanda kehormatan yang baru saja disematkan kepada saya, ini tidak hanya kepada Kapolri, Pak, tapi ini juga kepada seluruh anggota Polri. Dengan penyematan dan penganugerahan tanda kehormatan ini, kami berkomitmen untuk semakin memperkuat dan mempererat sinergitas dan soliditas TNI Polri, di mana TNI Polri adalah prajurit-prajurit yang selalu berada di lini terdepan, yang mengawal seluruh kebijakan negara, kebijakan nasional, mengawal kedaulatan, dan tentunya menjaga stabilitas Kamtibmas.